Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai konsep bahasa pemrograman dan pengenalan C++. Sebelum mengenal C++, akan dikenalkan terlebih dahulu tentang algoritma. Apa itu algoritma? Salah satu tahapan di dalam pemrograman adalah menyusun kerangka pemecahan. Pembuatan logika pemrograman lebih mudah dibuat dan dikomunikasikan dengan algoritma. Algoritma berasal dari kata algorithm dikenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Untuk definisi algoritma, ilustrasi singkatnya, sederhananya, misalkan ada dua buah gelas. Salah satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas? Cara untuk menukar isi masing-masing gelas ini yang disebut sebagai algoritma. Tentu saja kita butuh satu gelas tambahan untuk bantuan supaya dua gelas ini bisa tertukar. Sebut saja gelas teh warna orange ini gelas A, gelas kopi warna hitam ini gelas B, dan gelas tambahan satu lagi gelas C. Sehingga ada 3 buah gelas. Cara menukar isi masing-masing gelas yaitu gelas A dituangkan ke dalam gelas C terlebih dahulu. Sehingga gelas A otomatis kosong. Gelas A yang kosong ini kemudian diisi dengan kopi yang ada di gelas B. Sehingga gelas A isinya sudah tidak teh tapi menjadi kopi. Gelas B yang berisi kopi karena kopinya sudah dipindahkan di gelas A sehingga gelas B kosong. Oleh sebab itu, gelas C yang berisikan teh dituangkan ke dalam gelas B sehingga gelas A menjadi kopi dan gelas B menjadi teh. Langkah-langkah ini yang disebut sebagai algoritma. Contoh singkat selanjutnya adalah membuat mie instan, misalnya mie goreng. Langkah pertama yaitu beli mie-nya terlebih dahulu. Setelah itu disiapkan bahan-bahan pelengkap mie-nya, direbus air. Oh, sebelum direbus air, disiapkan pancinya terlebih dahulu. Panci diisi dengan air, kemudian diletakkan di atas kompor, nyalakan kompor, buka bungkus mie. Kalau kompornya sudah dinyalakan, airnya sudah mendidih, mie-nya dituangkan. Kalau sudah matang, ditiriskan, kemudian diberikan bumbu. Nah, langkah-langkah sederhana inilah yang disebut dengan algoritma. Secara definisi, algoritma didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma tentu saja dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Penulisan algoritma sendiri ada 3 cara. Yang pertama menggunakan bahasa natural atau yang juga disebut bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Inggris, dan bahasa manusia lainnya. Tapi dengan bahasa manusia sering membingungkan atau ambigu. Yang diceritakan mengenai gelas kopi dan teh tadi, kemudian pembuatan mie instan tadi, itu menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia. Yang kedua, ada yang disebut dengan flowchart atau diagram alir. Dengan flowchart, bagus secara visual, akan tetapi repot kalau algoritmanya panjang. Dan tentu saja dalam diagram alir ada simbol-simbol tertentu yang harus dipahami. Dan yang ketiga, penulisan algoritma dapat menggunakan bahasa pseudocode. Sudah lebih dekat ke bahasa pemrograman, namun sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti pemrograman atau belum belajar pemrograman. Berikut diberikan simbol pada flowchart. Contohnya misalkan ada sebuah program untuk membuat atau memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Nah, sebelum membuat program, dibuat terlebih dahulu algoritmanya. Ini ada simbol-simbol di dalam flowchart. Pertama, ada yang disebut dengan terminator. Lambang atau simbolnya berbentuk oval.
terminator itu seperti mulai, start, atau selesai, end. Sama saja, itu namanya terminator. Kemudian ada juga yang disebut sebagai preparation. Preparation berarti persiapan. Contohnya tadi, sebelum membuat mie instan, harus beli terlebih dahulu. Nah, itu namanya preparation, beli menggunakan uang. Kemudian, mohon maaf, preparation simbolnya segi 6. Selanjutnya ada yang dinamakan input atau output, masukan atau keluaran. Bentuknya berupa jajar genjang. Masukan keluaran ini contohnya kalau misalkan pembuatan mie instan tadi berarti masukannya berupa mie, keluarannya berupa mie instan yang sudah matang. Dalam hal pembuatan algoritma untuk memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan, otomatis inputnya berupa 3 buah bilangan. Sedangkan outputnya nanti adalah bilangan terbesar dari 3 buah bilangan tersebut. Selanjutnya ada simbol berupa panah. Panahnya sesuai dengan arah, ini disebut sebagai aliran proses. Sedangkan untuk prosesnya berbentuk persegi panjang. Proses ini sendiri dalam kasus memilih bilangan terbesar dari 3 buah bilangan, itu adalah prosesnya, cara penentuan keputusan kapan sebuah bilangan menjadi bilangan terbesar. Kemudian putusan yang terdiri dari 2 pilihan, iya atau tidak, dilambangkan sebagai belah ketupat. Kemudian jika programnya atau algoritma yang dibuat terlalu panjang, otomatis akan bersambung. Nah, bersambung ini harus dihubungkan dengan sebuah simbol. Kalau penghubungnya tentang hal yang sama atau bersambung akan sesuatu hal yang sama, maka menggunakan simbol lingkaran. Sedangkan untuk penghubung hal yang berbeda, menggunakan simbol segi 5. Algoritma dalam bahasa natural dalam penentuan 3 buah bilangan terbesar. Yang pertama, ambil bilangan pertama dan beri nama bilangan pertama itu dengan nama atau set max, sama dengan bilangan pertama. Selanjutnya, ambil bilangan kedua dan bandingkan dengan max. Jika bilangan kedua lebih besar dari max, maka max-nya berubah menjadi bilangan kedua. Tetapi jika bilangan kedua lebih kecil dari max, maka bilangan pertamanya tetap atau bilangan max-nya tetap, yaitu bilangan pertama. Setelah itu, ambil bilangan ketiga dan bandingkan dengan max tadi. Max tadi sudah diputuskan apakah bilangan pertama atau bilangan kedua. Kemudian dibandingkan dengan bilangan ketiga. Bila bilangan ketiga lebih besar dari max, maka max-nya berubah menjadi bilangan ketiga. Tetapi bila bilangan ketiga lebih kecil dari max, maka max-nya tetap seperti tadi, yaitu bilangan pertama atau bilangan kedua, tergantung keputusan mana yang lebih besar dari algoritma nomor 3. Nah, setelah diputuskan, hasil akhirnya max akan berisi bilangan terbesar, entah itu bilangan ketiga, kedua, atau pertama. Dan langkah terakhir, tayangkan hasilnya mana yang menjadi bilangan terbesar dari 3 buah bilangan tersebut. Kalau dengan flowchart, maka bisa dilakukan sebagai berikut. Dibentuk dengan mulai, tandanya terminator berarti oval. Kemudian ada suatu proses, yaitu memberikan nama bilangan pertama dengan max. Kemudian dibandingkan, apakah max-nya kurang dari bilangan kedua? Jika iya, kalau max-nya kurang dari bilangan kedua, berarti bilangan keduanya lebih besar. Kalau lebih besar, berarti max-nya berganti menjadi bilangan kedua. Tetapi kalau max-nya kurang dari bilangan kedua, mohon maaf, apabila max-nya lebih besar dari bilangan kedua, maka masuknya ke tidak, sehingga max-nya tetap bilangan pertama. Apapun hasil max-nya, baik bilangan pertama maupun bilangan kedua, dilakukan proses kembali. Dibandingkan apakah max tadi kurang dari bilangan ketiga. Jika iya, maka bilangan ketiganya lebih besar dari max, sehingga max-nya berubah menjadi bilangan ketiga. Jika tidak, berarti max-nya lebih dari bilangan ketiga. Otomatis bilangan max-nya
akan berubah sesuai dengan keputusan sebelumnya, apakah bilangan pertama ataupun bilangan kedua. Hasil dari proses ini akan selesai dengan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Selanjutnya, ada penulisan algoritma dengan pseudocode. Pseudocode ini merupakan penulisan dengan mirip seperti bahasa pemrograman atau disebut juga sebagai sintaks. Misalkan maksnya sebagai bilangan pertama, jika maksnya kurang dari bilangan kedua, maka maksnya bilangan kedua. Kemudian dibandingkan, jika maksnya kurang dari bilangan ketiga, maka maksnya berubah menjadi bilangan ketiga. Dari sini dapat dilihat algoritma dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Aspek penting dari algoritma ada 5. Yang pertama dinamakan finiteness. Algoritma harus berhenti after a finite number of steps. Jadi apapun yang terjadi, algoritma harus berhenti, tidak berulang terus-menerus. Jika algoritma berulang terus-menerus, maka programnya tidak akan berhenti. Sehingga finiteness merupakan aspek penting dari algoritma. Yang kedua disebut definiteness. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan atau ambigu. Yang ketiga, input. Otomatis sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Output. Sebuah algoritma memiliki 1 atau lebih output yang biasanya bergantung kepada inputnya. Dan yang terakhir, aspek penting dari algoritma adalah effectiveness. Setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif, sehingga programnya tidak jalan putar-putar atau membingungkan. Dengan kata lain, program harus jalan secara tepat. Selanjutnya, dalam algoritma dan pemrograman maupun praktikumnya nanti, software yang digunakan adalah C++ atau Dev C++. Setelah ini nanti akan saya tunjukkan cara untuk menginstal Dev C++-nya. Bahasa C diciptakan oleh Dennis Ritchie. Keuntungan dari bahasa C diantaranya ada bahasa C merupakan bahasa yang kokoh dan memberikan keleluasan kepada penggunanya. Yang kedua, bahasa C merupakan bahasa yang portable. Bahasa C memberikan kecepatan eksekusi yang mendekati bahasa assembly, tetapi memberikan kemudahan yang tidak ditawarkan oleh assembly. Bahasa C selanjutnya dikembangkan menjadi bahasa C++ dengan menambahkan pemrograman berorientasi objek yang dapat dilakukan dalam bahasa pemrograman ini. Contoh flowchart. Flowchart ini memberikan contoh bahwa sebuah program dimulai, diinputkan sebuah bilangan, kemudian dihitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Setelah itu, bersambung ya, dilanjutkan. Apakah sisanya sama dengan 0? Jika sisanya sama dengan 0, maka cetak genap. Jika tidak, maka cetak ganjil. Berakhir atau selesai. Dari sini, program pada gambar ini dilakukan untuk menunjukkan apakah sebuah bilangan itu genap atau ganjil. Dengan inputnya suatu bilangan dan outputnya nanti hasilnya keputusan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Selanjutnya ada contoh flowchart, yaitu menentukan luas dari persegi panjang. Dimulai, kemudian dimasukkan variabel atau parameter atau nilai apa saja atau input apa saja yang dibutuhkan. Untuk menghitung luas persegi panjang otomatis butuh panjang dan lebar, sehingga masukannya berupa panjang dan lebar. Luasnya suatu proses dihitung yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Outputnya otomatis ingin mengetahui berapa nilai luasnya, sehingga tulis A. Program selesai. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesulitan, diizinkan untuk bertanya di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.